Oke, selanjutnya kita mau buat tugas lagi ya untuk menambahkan bagian tembok yang masih kosong. Sebelumnya kita udah buat figura, botol, sendok dan garpu ya. Kita sekarang beralih ke tembok. Nah, sini masih kosong ya. Kita coba buat jam dinding ya. Kita masukkan dulu shift A, mesh, pilihnya silinder. Nah, si silinder nempel langsung di sini karena sudah saya pindahin kursornya ya. Kalian tinggal pindahin aja. Kita rotate di sumbu Y, RY 90. Nah, kayak gitu. Terus tinggal di scale di sumbu X, S, X. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini kalau ketinggian tinggal ke bawahin ya, sesuaikan saja. Dan kalau kebesaran tinggal kecilin aja. Ya. Oke, misalnya segini. Nah, terus kita lihat masuk ke edit mode ya, bisa tekan tab, terus kita insert bagian dalamnya ini, insert kecil lah segini. Oke, terus kita extrude ke dalam. Oke, kayak gitu ya. Nah, ini kan udah kita ubah-ubah, bentuk silindernya sudah tidak normal lagi ya, karena sudah dimanipulasi. Kita bisa lihat di opsi sebelah kanan ya, nih di item ini sudah banyak perubahan nih dari yang awalnya tadi silinder. Kita harus balikan lagi ke 0 ataupun nanti skalanya jadi 1 ya, dengan tekan Ctrl A. Ctrl A di keyboard ya. Nah, di sini ada pilihan location, rotation, scale, and transform. Kita pilih alt transform aja ya. Ininya diseleksi dulu. Alt transform. Nah, ini ke reset dari semula lagi. Jadi 0 dan skalanya 1. Ya. Di sini fungsinya supaya nanti waktu dimasukkan gambar ataupun kasih modifier ya seperti ini, kita kasih boolean ya. Dia jadi ini bukan boolean, sorry. Kasih bevel. Nah, dia jadi rapih gitu loh. Kalau nggak di reset tadi kemungkinan tuh tidak sempurna, tidak berjalan dengan seharusnya gitu ya. Nah, ini udah di kita bevel ya, bentukannya jadi seperti ini, jadi lebih rapi daripada di subdivision. Nanti makin nambahin ininya loh, add G ataupun vertexnya. Nah, ini add G tambah R vertexnya ini nggak nambah, cukup satu-satu aja ya. Nah, ini kita warnain terlebih dahulu, warna hitam aja. Kita kasih nama di sini jam gitu ya. Terus kita warnain hitam base colornya gitulah. Nah, di sini ada metalik, kita ubah metaliknya jadi angkanya seginilah ya. Terus roughness-nya kita kecilin. Nah, dia jadi kayak besi gitu ya. Oke. Nah, setelah tambahin jam, kita tambahin lagi di sini buat yang gambarnya nanti angka 12, 1, 2, 3 seperti itu ya. Kita nggak bikin satu-satu nanti malah repot ya. Mendingan langsung templokin aja gambarnya ya. Di sini kita assign dulu ya. Terus kita new. Kita warnain putih aja terlebih dahulu. Sini kita tulis detik, menit, jam gitu ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke shading ya. Di shading nanti kan tampilannya seperti ini ya. Kita pilih di detik, menit, jam ya, material yang tadi kita udah buat. Terus kita tambahin di principal BSDF dan material outputnya tambah satu sini image texture ya, node-nya tinggal shift A, diketik di pencarian image texture, kita taruh sini. Nah, ini disambungin antara color dan base colornya ya. Nah, dia kan ada perubahan seperti itu. Ini tinggal kita open buat cari gambarnya, ada di sinilah, pakai yang ini aja ya.
karena ini polos, nggak ada detik menitnya. Kalau yang ini kan ada tuh. Ya, ini nanti kita bisa bikin. Nah, dia berantakan kayak gini. Ya, ini nggak masalah. Ini tinggal kita rapihin, ya. Tapi rapihinnya kita beralih ke UV editing. Ya, kita klik di sini. Nah, dia tuh berantakan ada di sini dan kita harus skalanya. Ya, ini bagian yang terpilih dari edit mode di jamnya ya. Ini kan kita pilih yang bagian tengahnya. Kalau kita pilih yang bagian sini, nah dia nggak muncul gambarnya. Kalau kita pilih yang bagian tengah, dia muncul. Karena kita udah seleksi bagian tengahnya, terus kita kasih material, kita kasih gambarnya di sini. Kalau kita seleksi bagian sini ya, terus kita geser dengan G, nah dia berubah tuh kayak gitu ya. Ini cara rapiinnya supaya dia besar otomatis. Kita klik U di sini, pencet U, pilih yang onward. Nah dia normal kayak gitu ya. Nah ini tinggal di rotate aja, pencet R di sini ya, R ke kiri berarti kayak gitu. Kita lihat dari tampilan 1 di sini atau tampilan 3. Nah, ini kan masih miring, berarti rotate lagi sini. Oke. Kalau dia nggak mau ada item-itemnya, nih kita scale aja jadi kecil lagi. Ya, kayak gitu. Nah, di sini nanti berubah kan. Item-itemnya nggak ada tuh. Kita scale di sininya. Nah, ini kita geser juga bisa. Pencet G, terus pencet kanan kiri di keyboard ataupun langsung pakai mouse-nya juga nggak apa-apa. Enter. Nah ini udah rapi kayak gitu ya. Kita lihat di layout. Nah rapi kayak gitu. Sekarang tinggal kita bikin detik menitnya tuh yang warna hitam dan merah ya. Berarti kita masuk ke edit mode jamnya lagi ya. Kita seleksi bagian tengahnya, Shift S, terus cursor to select biar dia ada di tengah-tengah situ ya. Kita masukin Shift A, mesh, pilih plane ya. Nah plane-nya kita putar dulu RY90, terus kita scale kecilin, kita majuin deh soalnya dia terlalu mepet sama gambarnya ya. Nah ini kita bikin detik menitnya gitu, pilih bagian atasnya, kita naikin ke atas ya kayak gitu, terus di extrude ataupun langsung di scale begini juga nggak apa-apa ya. Nah ini kita extrude deh supaya lebih ada. Nah ini di rotate, Ctrl R juga dikasih loop cut ya bagian sini, bisa nggak? Oke bisa nih. Nah, bagian atasnya mau saya kecilin lagi, nah, kayak gitu maksudnya. Pilih lagi. Oke. Nah ini tinggal di, ini kayaknya ada terdistort ya. Coba lihat dari atas, SX0 kita gepeng lagi. Udah. Ini kita extrude aja ke depan. Nah kayak gitu ya. Oke. Nah ini udah jadi. Berarti tinggal kita duplikat buat bikin yang bagian kecilnya, Shift D, batalin, klik kanan, kita rotate. Sebelum di rotate kita kecilin dulu sekiranya segini, muterin. Oke udah jadi ya. Nah kan bagian depannya tuh biasanya ada cincinnya buat penguncinya ya. Kita buat Shift A, mesh, pilih UV sphere ya. Nah di UV sphere kita bagi lagi nih tengah-tengahnya ya. Kita pilih vertex, terus belah tengahnya kayak gitu, tekan X, pilihnya yang face. Kita aktifin dulu bagian belakangnya nih, nggak nyala dia ya. Ulangin, pilih bagian sini sampai rapi. Kalau udah rapi, X, pilih face. Oke kayak gitu ya, maksudnya dibagi jadi setengah.
Oke, terus karena udah kebagi, cancelin aja langsung. Nah, dia kan udah di tengah-tengahnya situ tuh langsung. Nah, gitu maksudnya ya. Dapetin. Mana tuh? Oke. Kayak gitu ya. Nah, ini kan biasanya warnanya kalau nggak hitam merah gitu ya. Ini bisa diwarnain sama kayak ini. Ctrl L, link material. Oke, sudah. Yang ini coba kita ganti warnanya merah juga deh. Merahnya lah. Oke, udah jadi untuk jam seperti ini ya. Oke, setelah jam kita buat, sepertinya kalau kita kasih di sini ada jendela lebih oke deh ya. Kita coba bikin jendelanya di sini. Cara bikinnya kita pilih dulu nih bentukan apa? Dinding yang bolong ya, bolong. Nah, kita pilih bagian sininya dulu nih ya. Terus kita shift S, cursor to select. Nah, dia kan ada di tengah langsung ya, ke situ. Nah, ini kita masukin shift A, mesh, pilih cube deh ya. Kan dia ada di tengah langsung situ ya. Nah, ini kita gepengin dulu di sumbu Y, S, Y. Oke, ini majuin dikit. Nah, ini sebagai patokan nanti bikin jendelanya di tengah sini maksudnya ya. Ataupun mau dibesarin juga nggak apa-apa. Besarin dikit supaya cahayanya masuknya tuh banyak. Nah, besarnya segini kita mau buat ya. Nah, ini kita duplikat dulu, shift D ya. Jadi ada dua ya. Yang satu kita namain boolean. Mana ya? Nah, mana ya? Oh, sini nih. Cube 007 kita namain boolean ya. Nah, setelah dinamain kita matiin supaya nggak double dia ya. Nah, ini kan yang sekarang mau jadi jendela, kita namain jendela ya, supaya nggak ribet kayak gini. Nanti ini semua bisa kita nama-namain ya, supaya rapih gitu ya. Tapi nanti aja, ini kita yang sekarang dulu. Nah, jendelanya ini kita manipulasi langsung ada di edit mode berarti ya. Kita pilih bagian depan yang di dalam ruangan dan bagian luar ruangan ya. Kita insert seperti ini ya. Ini buat frame-nya dulu ya kan. Nah, terus kita tembusin ya antara depan dan belakang. Caranya klik kanan, pilih bridge face. Nah, dia bolong tuh ya harusnya ya, karena ini kan ada temboknya. Nah, boolean tadi itu buat ngebolongin tembok, tapi sekarang kan belum bolong ya, karena masih ada temboknya itu. Tapi nanti aja, sekarang kita fokus ke frame-nya dulu yang udah bolong ya. Jendela frame-nya nih kita masuk ke garis miring aja ya, buat fokus di sini ya. Nah, ini kita loop cut bagian tengah sininya, Ctrl R kayak gitu ya. Terus kita bagi dua dengan cara bevel, Ctrl B sekarang. Tarik keluar ya. Nah, ini buat kacanya nih ya. Oke, kayak gitu. Terus setelah kita bevel dan tarik menjauh seperti ini ya, kita seleksi pakai face bagian tengahnya aja ya. Nah, ini kita duplikat, shift D
Nah, kan dapat kayak gini. Kita geser dulu dah ke belakang supaya enggak pushing. Ya. Nah, terus kita tekan F aja buat ngasih face. Nah, dia jadi ketutup sekarang ya. Nah, ini jendelanya bukan yang bisa dibuka ya. Dia cuma bisa nyinarin matahari gitu. Tapi nggak bisa dibuka ya. Jadi kayak kepantek gitu ya. Nah, ini kita look cut, Ctrl R, bagian tengah. Terus langsung Ctrl B, bevel, buat bagi dua, buat kanan kirinya nih. Ya, Ctrl R lagi, klik kanan, batalin, Ctrl B bagi dua. Nah, kayak gitu ya. Ctrl R lagi, kita buat bikin kacanya. Ctrl B segini kira-kira. Ctrl R lagi di sini. Ctrl B lagi buat bagi dua. Oke, nah kayak gini ya. Jadi depan belakang sudah ke look cut. Nah, ini kalau kita mau seleksi ya bisa pakai cara select pakai mouse ya, atau tekan L untuk milih keseluruhan. L, nah kayak gitu. Di sini juga bisa L tuh kayak gitu ya. Nah, ini kita kecilin sedikit, S Y kira-kira seginilah ya, supaya bisa fit di sini nih di ujungnya, jangan terlalu pas di tengah. Nah, ini kacanya yang tengah-tengah ya, nanti ini kita temuin lagi sama yang belakangnya pakai bridge face ya, jadi tembus gitu. Bridge face lagi, bridge face lagi nih bagian sini, yang ini juga di bridge face, klik kanan bridge face ya, kayak gitu. Nah, ini kan dapat nih bolong, kita ambil tengahnya, Ctrl R lagi ya, Ctrl R, kita ambil tengahnya, Ctrl R lagi sini, Ctrl R lagi di sini, Ctrl R lagi di sini. Oke, dapat ya, ada 4 tengahnya tuh. Kita seleksi tengahnya aja pakai Alt supaya seleksinya menyeluruh, terus tekan Shift juga barengin, jadi kepilihnya 2 ya. Nah, kayak gitu maksudnya, langsung kepilih semua. Ini kita geser, tekannya GG ya 2 kali, GG. Nah, dia akan geser di sumbu arahnya. Ini kan sumbu arahnya tuh Y. Nah, kita ke ujungin dikit. Oke. Terus tekan F buat ngasih kacanya. Ya, kayak gitu. Oke, ini udah jadi kacanya. Ya. Ini kita seleksi, tekan L. Nah, itu ke seleksi semua. Geser ke samping. Ya, buat nutup. Nah, kayak gitu maksudnya. Oke, udah jadi jendelanya. Jendelanya udah jadi, sekarang kita coba buat bikin bolongannya ya. Ini kan udah bagian luarnya, tapi ini belum bolong ya. Bikin bolongannya tadi yang boolean ya. Kalau kita aktifin, dia kan ketutup semua tuh ya. Nah, ini kita aktifin nggak apa-apa. Kita pilih bagian temboknya ya, nih. Terus kita pilih di modifier kunci warna biru, kita tambahin boolean nih, dia boolean ya. Kalau kita klik dia belum bolong ya, kita tambahin di objeknya ini ya, kita klik, nah ini kan udah dikasih nama boolean tuh yang ini nih ya. Tadi kan udah dikasih nama meshnya buat tanda boolean. Nah, ini hasilnya, ini kita klik ya. Nah, terus kita pilih intersect, kalau enggak difference berarti ya. Nah, ini tinggal dikecilin aja yang boolean ya, pilihnya yang boolean ya, kayak gitu nanti. Nah, tampilannya ini kan masih kelihatan meshnya ya, atau kubusnya. Ini bisa kita hilangkan tampilannya ya, karena kalau begini nanti nggak bolong. Berarti buat melihat tampilannya ini bolong, ada di sini nih, data mana ya, bukan sorry,
Kita buka di modifier object. Nah, di sini ada viewport display. Viewport display-nya kita pilih yang wireframe ya. Terus ini shadow-nya nggak usah. Nah, ini display as wire. Nah, dia bolong tuh, udah selesai ya. Sudah terlihat. Ini tinggal kita warnain aja. Yang booleannya nggak usah diapa-apain ya. Nah, ini kita matiin aja bagian sini ataupun sini juga bisa. Ya, ini udah jadi booleannya, udah bolong temboknya. Ya, kalau kita matiin yang jendela, kita coba. Nah, dia bolong tuh. Ya. Dia bolong. Oke, itu pakai modifier boolean buat ngebolongin sesuatu lah. Intinya gitu. Nah, ini kita rapihin, kita kasih warna ya. Kasih material new, kita kasih warna apa ya, kira-kira coklat atau hitam, ataupun mau eksplorasi warna-warna lain silakan. Nah, ini buat bagian frame-nya ya. Nah, berarti kan buat bagian dalamnya kita masuk edit mode. Nah, ini kita seleksi satu persatu berarti. Nah, ini buat kaca. Kita tambahin di sini berarti kan kaca. New kaca. Ini assign dulu jadi warna putih. Nah, terus di sininya kan berarti ganti jadi glass ya. Nah, roughness-nya kita kecilin. IR-nya juga deh. Nah, terus di sini tuh ada ini nyalain screen space-nya juga nyalain aja. Ini alpha blend atau yang lain juga bisa, nggak apa-apa. Oke, ini udah selesai. Ya, jadi kaca tuh dia tembus dari luar. Kalau dari dalam kelihatannya begini, kalau dari luar bolong. Ya, tuh. Nanti pas udah di render ini jadi kaca tembus dia. Ya, dari sini juga tuh, tembus. Oke, selanjutnya kita tambahin coba isi bagian sini nih, rak piring ya ataupun pajangan-pajangan kayak gitu ya. Gampang aja, kita pilih mesh terus cube, nah, kita gepengin SZ gitu aja tuh ya. Terus SY kira-kira seginilah ya. Nah, terus kita geser ke sini, kita atur panjangnya semana kira-kira. Ya, ini terlalu tebal kayaknya. Oke, segini nih. Nah, ini kita taruh atas ya. Seperti ini. Nah, kita duplikat shift D. Taruh lagi bagian bawahnya. Kayak gitu nanti ya. Jadi ada banyak 2 ataupun sampai 3. Nah, kita bikin satu dulu supaya nanti kita duplikat ya, biar gampang. Ini kita delete dulu aja. Nah, kita fokus ke bagian sini. Jangan lupa di save teman-teman, takut nanti ada crash ya. Nah, bagian sini kita kasih penyangga. Biasanya kan ada penyangga tuh ya, atau sikuan nih ya. Kita bikin pakai cube juga aja ya ini, tapi kita taruh dulu kursornya di situ supaya gampang langsung pas di tempat. Nah, begitu. Sip. Nah, ini kita taruh di sampingnya, kecilin di sumbu X, lihat dari samping, kecilin di sumbu Y. Oke, nah ini kita taruh bawah sini. Nah, gini aja gampang. Nah, kita masuk edit mode, kita transparanin nih ya, kita pilih vertex. Nah, ini kita look cut bagian atas.
geser, terus kita pilih bagian depannya, kita extrude, udah jadi. Gampang kan ya, gini aja. Ataupun mau dikreasikan, boleh-boleh aja. Nah, misalnya dikreasikan ini di loop cut bagian sini. Nah, bagian depannya dimajuin dikit. Nah, gitu. Bisa aja ya. Oke. Nah, bagian yang kotak atasnya kita loop cut juga. Ya. Terus kita pilih setengah, kita delete aja. Pilihnya face. Nah, yang ini kita kasih modifier mirror. Mana mirror? Oke, udah jadi. Clippingnya dinyalain, bagian sini juga kasih mirror juga. Mirror. Ini nggak usah di clipping soalnya kan dia nggak buntu. Nah, ini ditembakin ke sini. Udah jadi. Ya, kanan kiri. Nah, sekarang cara buat duplikatinnya lagi. Nah, sekarang dia tuh masih kepisah ya. Kita geser ini pisah, malah pergi-pergi. Yang ini kita geser juga dia pergi. Ini kita harus parent ya, sama kayak waktu bikin frame. Ini klik, pilih yang kakinya dulu, terus pilih yang bagian papannya, Ctrl P, pilih yang kedua. Oke, sekarang dia sudah ngikut semua ya. Kita keluar di tampilannya. Nah, ini kita pakai modifier baru lagi ya. Kita tambahin array. Nah, di sini ada array. Nah, array-nya nambahin ke kanan. Kita butuhnya ke bawah ya, kalau nggak ke atas. Berarti di sini ada buat parameter buat gantinya. Faktor X-nya kita nolin. Faktor Z-nya kita tambah 1. Nah, dia kan nambah tuh. Terus faktor Y-nya kita jadiin, kalau Y maju atau mundur ya. Berarti Z-nya ke bawah. Nah, gini. Kita kurangin jadi apa ya? 7 deh. Ya, atau mau diturunin lagi juga apa-apa. 8,2 atau 4 ya. Nah, ini kalau kita tambahin count-nya dia jadi nambah lagi tuh ke bawah ataupun ke atas, ini sesuai parameternya ya, ditambahin. Ini bisa buat tangga juga. Nah, ini tambahannya segini aja ya. Nah, terus ini juga dikasih array berarti kan. Nah, kayak gitu. Samain tadi parameternya set. Nah, ininya 0. Nah, ini tinggal diatur lagi. Setnya tadi ke berapa? Supaya sama, berarti 4 dia. Sip, udah jadi ya. Sekarang kita bisa warnain. Warna apa ya? Kasih material new, kasih warna coklat lagi aja. Untuk pewarnaan terserah kalian ya, nggak usah ngikutin di sini, sesuka hati aja. Nah, sini saya mau kasih tambah warna hitam aja, atau abu-abu ya. Ininya dimainin metaliknya, terus roughness-nya dikurangin ataupun ditambahin juga bisa. Oke, jadi nanti bisa ditumpukin sini perabotan atau objek-objek lain ya. Sekian dulu, kita lanjutkan buat nambah-nambahin di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.